3 ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Saya lebih fokus kepada ibu untuk bisa menegaskan di belakang. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin mulai menata keluarga, semua turunannya baik, maka kata Al-Quran, pendidikannya dimulai justru sejak dalam kandungannya. Untuk anak dulu ya. Jadi orang tua kompak mentarbiyah di antara keduanya untuk menyiapkan anak terbaiknya. Perhatikan baik-baik. Lihat contohnya. Hana dengan Imran kompak bertarbiyah. Lihat kalimatnya. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Perhatikan kalimat Qurannya. Jika Anda ingin diberikan isyarat oleh Al-Quran, ingin mendapatkan anak yang baik, keturunan yang hebat, maka Quran memberikan isyarat. Mulailah tekad itu dan pendidikan itu ternyata bukan saat dia dilahirkan, justru dimulai sejak ia dalam kandungan. Sekarang konsep ini, ibu dan bapak sekalian, pendidikan anak dalam kandungan, justru kita yang punya konsepnya, barat yang menerapkan praktikalnya. Silakan untuk lihat, sekarang di barat dalam kandungan, itu sudah diberikan pendidikan. Minimal mereka berikan pendidikan musik dengan irama-irama khusus untuk menstimulasi ya perkembangan otaknya, perkembangan hormonnya dan sebagainya. Dan ternyata menurut penelitian itu Quran lebih dahsyat dibandingkan musik. Jadi kalau antum gunakan Al-Quran itu 3 kali lebih cepat paling minimal dibandingkan dengan musik. Nanti saya tunjukkan besok ya bagaimana orang-orang yang ketika diperdengarkan Quran dan dia sudah hafal Quran, itu menurut penelitian di Eropa itu bisa meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibanding orang biasa. Orang yang hafal Quran itu bisa meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dibanding orang biasa. Nanti saya tunjukkan beberapa bukti dalam pertemuan esok hari insya Allah. Nah, sekarang saya kembalikan dulu. Pertama, Hannah itu ketika dia bisa menghasilkan, melahirkan Maryam dengan tipikal yang soleh luar biasa, itu tidak ujug-ujug kemudian lahir soleh, tidak. Ada pendidikan yang telah diawali sejak masa dalam kandungan. Fase pertama, lihat baik-baik. Fase pertama, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masa kandungan. Kalau yang sudah lewat mungkin bisa lihat fase selanjutnya. Kalau yang kira-kira dalam fase ini bisa dimaksimalkan. Ini satu. Nah sekarang Ustaz, kalau Hannah berdoa spesifik untuk anaknya, sekarang kita bagaimana? Apakah doanya mengikuti doanya Hannah seperti di Ali Imran ayat 35 atau ada doa pada umumnya? Maka untuk menerjemahkan ini, fokus baik-baik. Allah memberikan penjelasan di Quran surah ke-7 ayat 189, paling kiri sebelah atas. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mulai mengandung. Ya, famarat bi. Kemudian mulai kandungan berlangsung. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika kandungan semakin berat, maka kedua orang tuanya mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik, yang diminta berdoa ternyata bukan hanya istrinya tapi plus dengan suaminya. Suami berdoa, istri berdoa, perbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah konsultasikan waktu anak pertama dalam kandungan, kami bertemu dengan dokter ya, perempuan yang memeriksa kandungan. Ternyata yang paling menarik, Pak Ibu, ada keterangan kata dokter yang disampaikan kepada kami. Saya dengan istri datang, Pak, sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim, minimal kami di Asia Tenggara, dan diberikan kesimpulan ternyata saat bayi dalam kandungan itu kalau kita sering doakan, sering bacakan Al-Quran, ternyata ada perkembangan positif dalam janin. Bahkan pernah ada bayi dibacakan Al-Quran, tiba-tiba gerakannya berubah seperti sujud. Berhenti Al-Quran, dia kembali lagi. Dan responnya cepat sekali. Cepat. Bahkan beliau katakan, kalau orang tua berbuat baik, sejak dalam fase kandungan sudah melewati 4 bulan, maka kebaikannya otomatis akan berpengaruh kepada janinnya. Jadi kalau antum misalnya usia 4 bulan kandungan, sudah mulai rajin sholat, rajin beribadah, rajin mendekat kepada Allah, maka suasana kebaikan-kebaikan yang antum ciptakan itu otomatis akan langsung berpengaruh pada keadaan janin. Ini penemuan kekinian. Dalilnya ada di Quran, kemudian spiritnya ada di Quran, dan praktikalnya ditemukan oleh ilmu kedokteran modern. Teorinya di Quran. Satu. Dan saya pernah coba ini. Jadi kami pernah coba pada anak yang pertama saat dikandung plus anak yang kedua, itu Masya Allah. Di saat kami bacakan Quran, istri saya lelah, saya bilang gak apa-apa, pakai earphone, tempelkan di perutnya. Dan di kamar pasang aja Quran, terus pasang 24 jam. Sampai sekarang kami biasakan. Kami keluar, beliau keluar, di rumah kosong Qurannya tetap berputar. Antum tahu apa yang terjadi? Ada satu hal yang sangat indah yang gak bisa saya lupakan.
Satu kali saya pulang dari dakwah, tiba-tiba anak pertama menangis luar biasa dan tidak berhenti. Saya bilang, kenapa menangis terus? Istri saya bilang, gak tahu, dari tadi gak bisa didiamkan. Saya coba kemudian renungkan, coba kita diam sebentar. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya ke Ar-Rahman. Begitu dia ganti ke Ar-Rahman, dia diam. Coba kembalikan kepada surah yang tadi. Begitu dikembalikan, dia nangis lagi. Antum tahu apa yang terjadi? Ternyata saat dikembalikan kepada surah dia nangis itu, ayat itu sedang berbicara tentang konsep neraka. Dia sedang berbicara tentang adab, tentang siksa dan sebagainya. Dikembalikan kepada Ar-Rahman, dia tenang lagi. Antum bayangkan, bayi yang terus mendengar Al-Quran punya kebiasaan sampai peka dengan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Dia bisa merangkak ketika mendengar bacaan Quran. Saya dengan istri murajaah, dia kejar-kejar, dia ambil mushafnya. Dia bisa berdiri ketika mendengar bacaan Quran dalam sholat. Dia bawa sapu, dia pengen dengar, sampai dia bisa berdiri. Dan dia bisa berlari ketika mengejar untuk menunaikan sholat, sampai kami berikan sajadah kecilnya. Antum bisa bayangkan, ketika antum memberikan Quran sejak mulai dininya, maka Quran hadir dalam benaknya. Antum kenal Fajar? Anak Indonesia yang lahirnya dalam keadaan prematur. Ini rekor ini sedunia. Ya, yang mendapatkan bukan orang Arab, orang Indonesia. Fajar ini lahir beratnya cuma 1,5 kilo dan sebagian sarafnya terganggu. Tapi masya Allah, orang tuanya tidak putus asa. Dibacakan Al-Quran sejak dalam kandungan. Begitu lahir, nanti kita masuk ayat berikutnya, diberikan ASI, bacakan Quran 1 juz, bacakan Quran lagi. Antum tahu apa yang terjadi? Begitu masuk usia 3 tahun, di lisannya yang pertama kali keluar saat dia bisa bicara, itu Al-Quran. Al-Quran. Begitu dicek oleh seorang ustaz, ternyata Fajar ini sudah hafal 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran. Dan hebatnya, antum tanya namanya atau tanya kegiatannya, dia baru bisa jawab setelah beberapa detik baru merespon. Fajar tadi mengerjakan apa? Dia diam dulu baru respon. Tapi antum tanyakan Quran nyaris tanpa jeda. Begitu ditanya diteruskan ayatnya. Ini bagian pertamanya. Di ayatnya sudah ada, keadaannya sudah muncul, tinggal pilihan bagi kita bagaimana mengoptimalkannya. Kita lanjut fase berikutnya pelan-pelan ya. Silahkan, ada pendekatan yang bisa kita maksimalkan. Teman-teman yang belum dikaruniai misalnya, saya sudah memohon kepada Allah, sudah berikhtiar, tapi dokter katakan belum bisa misalnya. Antum jangan putus asa. Siapa antum dibandingkan dengan Nabi Zakaria? Kadang-kadang Allah belum turunkan, anugerahkan keturunan, bukan karena antum gak punya keturunan. Mungkin menurut Allah, antum harus lebih banyak memohon dulu, banyak ibadahnya dulu, banyak pahalanya dulu, banyak kebaikannya dulu. Kalau orang tua belum terbiasa berbuat baik, lantas punya anak dan belum terbiasa berbuat kebaikan, bagaimana menurunkan kebaikan kepada anaknya? Antum aja belum baik, sudah memiliki, sudah ingin punya titipan. Kalau antum saja mengurus diri belum baik dekat dengan Allah, bagaimana merawat titipan Allah? Kan semua akan ditanya. Antum belum bisa berkata baik, sudah menginginkan momongan. Begitu diberikan momongan, gak punya pendidikan kebaikan. Kadang-kadang teman-teman, segala hal yang Allah berikan kepada kita tidak harus dilihat menggunakan akal. Kadang-kadang lebih banyak kita baca dengan hati. Karena itulah Nabi Zakaria, ketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan ujian belum memiliki keturunan, Masya Allah, tidak ada keluhan dalam lisannya. Lihat baik-baik, beliau Nabi, dekat dengan Allah. Ada ayat banyak memujinya, surganya dijamin oleh Allah. Sampai usia sepuhnya, rambut memutih, fisik letih, belum diberikan keturunan, dan beliau tidak mengeluh. Antum bukan Nabi, Rasul juga bukan. Tidak ada ayat satupun memuji antum, dan gak ada ayat satupun turun untuk menjamin surganya antum. Baru diberikan kesempatan oleh Allah dalam 3 bulan, 3 tahun untuk berbuat kebaikan, dan antum sudah mengeluh. Maka lihat amalannya. Jika ada di antara kita diuji seperti ini dan melakukan amalan yang sama, Allah berikan isyarat di Quran akan diberikan pengabulan yang sama. Jadi kalau antum sudah berumah tangga, misal belum dianugerahi oleh Allah keturunan, maka lihat Allah tampilkan satu kisah yang jadi inspirasi untuk kita. Amalkan isi kisahnya, Allah janjikan saya berikan seperti Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Lihat baik-baik. Quran surah 19 ayat 2 sampai 15. Ini cara menerimanya. Masya Allah. Kaf ha ya ain sad, ayat pertamanya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Hei, berikut kami kisahkan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya namanya Zakaria. Lihat teman-teman, Zakaria itu kan nabi kan? Nabi ya? Tapi ketika beliau mengalami peristiwanya, disebut oleh Allah sebagai seorang hamba. Seakan-akan memberikan sinyal bahwa siapapun yang merasa sebagai hamba Allah, mau dia nabi, mau bukan nabi, dia tidak akan lolos dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepanjang antum masih menjadi hamba, maka tirulah hamba yang dulu.
dia nabi, dia orang baik, dia sebagai hamba, mendapatkan ujian, dia kemudian menghadirkan ujian itu dengan merespon kebaikan-kebaikan. Anda bukan nabi, Anda bukan rasul, tidak sebaik Zakaria, tapi sama-sama hamba. Kenapa diuji dengan ujian yang sama, tapi tidak sedahsyat Nabi Zakaria Anda mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tolong lihat baik-baik ya. Tidak pernah ada ayat keluhan dalam Al-Quran. Kalau ada satu ayat saja ayat keluhan di Quran, maka saya akan jadi orang pertama yang mengeluh di Quran. Saya akan jadi orang pertama yang mempraktekkan keluhan jika ada satu ayat saja dalam Al-Quran. Antum tahu cacing? Jangan katakan Allah alam ya, cacing. Wah, ini cacing. Baik, lihat sini. Saya masukkan dia ke nampan. Dan saya kasih di bawahnya saya panaskan dengan api. Bagaimana respon cacingnya? Bergerak ya, dia menggeliat kanan, kiri dan seterusnya. Kenapa menggeliat? Bukan kepanasan. Cacing bergerak, menggeliat, bukan merespon, bukan kepanasan. Karena cacing nggak bisa mengeluh. Aduh panas, aduh sakit, aduh panas. Ya mohon maaf, kalau saja cacing diperkenankan mengeluh, mengatakan aduh seluruhnya, kapan dia bergeraknya? Di dalam setiap keadaan, Allah berikan ujian kepada kita bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk menunggu respon kita cara terbaik untuk merespon ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat baik-baik turunan ayat ya. Kadang-kadang kalau tidak paham ilmunya, kadang kita cepat kecewanya. Quran surah kedua ayat 286. Kita hafal ayatnya. Jadi kalau antum diberikan ujian yang cukup berat, ingin mudah diterima, maka rumus pertamanya Quran surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Lihat baik-baik. Allah tidak mungkin menitipkan ujian pada seseorang kecuali ia sanggup untuk menjalaninya. Di seberat apapun yang antum sedang jalani, ujian terbesar dalam kehidupan, seberat apapun, yakinkan pada diri Anda saat menjalaninya, Allah titipkan kepada Anda karena memang cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Jadi kalau Anda tidak mampu, Allah nggak akan titipkan ujian. Termasuk malam ini, Anda punya masalah misalnya, Anda rasakan berat. Teman-teman, seberat apapun masalah yang Anda alami sampai malam ini, itu tandanya, sinyal dari Allah, cuman Anda yang mampu menjalaninya. Kalau Anda tidak mampu, mustahil diberikan kepada Anda. Cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Jadi jangan pernah keluhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Cuman kamu yang bisa, yang lain tidak. Maka dari itu, ayo ambil prinsip Nabi Zakaria, mohonkan kepada Allah. Qala rabbi anni wa hanal 'adhmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya diuji dengan seperti ini, rambut telah memutih, fisik kemudian menjadi letih, tapi saya tidak putus asa dalam bermohon kepadamu. Nah, kemudian kalau ingin cepat dikabulkan, antum tunaikan lewat salat. Dalilnya ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Itu rumusnya paling kanan sebelah atas. Mungkin antum tidak, tapi keluarga antum mungkin atau kerabat pernah mengalami itu. Nabi Zakaria pernah bermohon, tapi yang paling hebat ketika dimohonkan dalam sholatnya dan dilakukan di mihrab. Itu rumusnya. Tiba-tiba seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Di fase pertama dalam kandungan, isi dengan doa. Kalau kemudian belum muncul tanda-tanda kehamilan, maka mohon kepada Allah jangan putus asa. Perbanyak sholat, bikin mihrab, di mihrab berdoa kepada Allah dan lihat bagaimana hasilnya. Ini bagian yang pertama. 2, saya agak cepat. Awas, hati-hati ya. Ini bagian yang paling penting. 2, jangan pernah berikan yang haram dalam perkembangannya. Karena itu ketika seorang bayi terlahir, Allah anugerahkan karunia yang paling halal pertama dalam kehidupannya. Maka diberikanlah ASI, air susu ibunya, karena itu yang paling halal yang mungkin ia dapatkan. Awas, hati-hati ya teman-teman sekalian. Ketika Maryam dilahirkan, kemudian didoakan oleh ibundanya, dimohonkan kebaikan kepada Allah, maka Imran memaksimalkan pemberian rizki yang terbaik untuk anaknya. Bahkan Masya Allah, saya teruskan dengan cepat. Saking inginnya anaknya tumbuh dengan baik, lihat baik-baik, doanya baik, saat lahir juga baik, perangkatnya baik, perangkat yang ketiganya, ini yang paling hebat. Ketika Imran mengiringi rizki kebaikan yang halal diberikan kepada anaknya, yang paling hebat, dipilihkanlah guru terbaik yang bisa membimbingnya. Zakaria. Teruskan, berikan rizki terbaik, halal. Cari guru terbaik. Saya agak cepat sedikit ya, nanti saya berhenti di poin ini, kita diskusi dulu. Ya. Nah, sekarang lihat baik-baik ya, ini yang paling penting. Banyak orang ketika menginginkan anaknya menjadi baik,
itu hanya mencukupkan kepada doa saja. Misal, dalam kandungan pandai berdoa, ya Allah jadikan anak saya kalau lahir anak yang saleh, anak yang baik. Begitu dia tumbuh, ya Allah jadikan anak saya rajin sholat, ya Allah jadikan anak saya rajin menghafal Quran. Tapi mohon maaf, ketika dia mulai tumbuh, doa antum tidak diiringi dengan ikhtiar yang sesuai. Katanya ingin anaknya rajin sholat, tapi antum tempatkan di sekolah yang tidak mengajarkan sholat. Bagaimana anak antum bisa sholat? Katanya antum ingin anaknya jadi penghafal Quran, tapi antum sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Ya bagaimana anak antum bisa hafal Quran? Maka dari itu ada contoh dari ayat Al-Quran ini, lihat baik-baik. Ketika Imran menginginkan dan Hannah menginginkan Maryam dekat dengan Allah, maka dicarikanlah guru yang membimbing dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dulu guru orang yang paling baik, yang ilmunya paling banyak, yang dekat dengan Allah kecuali Zakaria. Karena itulah ketika kisah ini ditampilkan pada kita, turunan ayatnya diturunkan. Lihat baik-baik. Antum ingin cari guru, selain pintar, cari yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 35 ayat ke-29. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau antum ingin cari ulama, orang-orang pintar yang ilmunya banyak, jangan sekedar banyak ilmunya, tapi cari yang kedekatannya dengan Allah begitu dalam. Takut dia. Jadi kalau bicara yang tidak baik, dia takut pada Allah. Kalau berjalan, takut jalannya tidak disukai oleh Allah. Di akhlaknya baik, adabnya baik, plus mohon maaf, ilmunya juga luas. Antum titipkan anak antum pada orang pintar, tapi adabnya bermasalah. Maka mohon maaf, perilaku anak akan lahir anak yang tidak diharapkan oleh antum. Jadi kalau anda ingin mendapatkan anak yang baik, keluarga yang baik, satu, fase kandungan dan maksimalkan, lahir berikan rezeki yang halal, carikan guru yang terbaik, yang terakhir, fokus baik-baik, saya berhenti di sini. Yang terakhir, carikan tempat terbaik untuk dia mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Seperti Imran memberikan mihrab untuk Maryam. Maka antum carikan sekolah terbaik dalam masa pertumbuhannya. Kita terjemahkan dengan sekolah, misal, yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini,